Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-45, Ketua DPR RI Setia Novanto berharap hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat dapat semakin erat dan saling menguntungkan. Ketua DPR RI Setia Novanto menerima kunjungan kehormatan pelaksanaan tugas Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Brian McVitters, di ruang tamu delegasi Ketua DPR Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayan Jakarta baru-baru ini. Kepada Duta Besar Brian, Ketua DPR menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat yang baru, menggantikan Barack Obama. Setia Novanto berharap kerjasama yang selama ini telah terjalin dengan baik dapat dilanjutkan dan lebih ditingkatkan, khususnya dalam bidang ekonomi dan investasi, juga dalam kerjasama keamanan dan pertahanan. Indonesia juga berharap kerjasama dalam bidang pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan. Selain kita menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden terpilih secara demokratis Donald Trump, dan kita menyampaikan bahwa bersama-sama wakil DPR dan juga komisi untuk bisa mengadakan kerjasama terus dengan terpilihnya Donald Trump. Kita harapkan kerjasama ini akan semakin baik karena Donald Trump sangat mengerti mengenai masalah Indonesia. Dubes juga menyampaikan bahwa kerjasama akan ditindaklanjuti. Turut hadir pada kesempatan tersebut Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid, serta anggota DPR Tantowi Yahya dan Satya Widyayuda. Wakil Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid mengingatkan akan pentingnya membangun komunikasi politik secara intensif agar pemerintah Indonesia dengan Amerika. Ia meyakini hubungan kerjasama kedua negara dapat terus terjalin dengan baik. Walaupun memang kami yakin bahwa ini akan baik-baik saja, tapi ini perlu terus ditekankan. Kedatangan Brian sebagai PLT Dubes Amerika Serikat Indonesia, salah satunya juga untuk mengkomunikasikan hal-hal tersebut ya, bahwa memastikan dalam pemerintahan baru hubungan Indonesia dengan Amerika akan tetap berjalan seperti biasa begitu. Yang kita harapkan tidak seperti biasa, tapi bertambah jauh lebih baik gitu hubungannya, karena kita paham bahwa Donald Trump sebagai Presiden Amerika punya kedekatan khusus begitu dengan Indonesia. Dia punya investasi yang saya dengar beberapa investasi di Indonesia. Jadi seharusnya lebih paham dan kita harapkan ada hubungan yang lebih progresif gitu ke depan. Oki dan Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Terkait masih rendahnya kepesertaan para pekerja dan perusahaan-perusahaan dalam BPJS Ketenagakerjaan, Komisi 9 DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan sosialisasi secara masif agar masyarakat memahami peraturan-peraturan dan sistem keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan. Ditemui usai memimpin rapat dengar pendapat Komisi 9 DPR dengan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Ramadan Sayo beserta jajarannya baru-baru ini, Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi 9 DPR ke Provinsi Kalimantan Selatan, Suir Syam mengatakan, kurangnya sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan mengakibatkan para peserta mengambil tindakan keliru. Hal ini sangat dikhawatirkan karena akan mengakibatkan defisit. Suir Syam meminta adanya sosialisasi secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil, sehingga pemerintah dapat memperbaiki sistem dan peraturan di BPJS Ketenagakerjaan. Iya, jadi di sini ternyata perusahaan banyak, daerahnya luas, sehingga masih banyak yang belum masuk ya para pekerja ini di perusahaan-perusahaan baik yang formal maupun informal menjadi peserta daripada BPJS Tenaga Kerja. Hal senada dikatakan anggota tim Komisi 9 DPR Ali Mahir. Ali mengatakan perlu ada pengkajian terhadap sistem hubungan industrial dan juga jaminan sosial yang wajib tertuang di dalam undang-undang agar bisa berjalan dengan optimal. Ali berharap pemerintah terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan pemerintah tentang sistem BPJS Ketenagakerjaan. Bukan tidak mau mereka, tapi tidak sampai informasi itu. Karena luasnya wilayah, tadi dikasih contoh saja, satu perkebunan saja itu sudah sekian ribu orang. Bahkan banyak dari mereka ini yang
outsourcing ataupun dipekerjakan berapa bulan, kadang dipindah tempat karena perusahaan satu ini memiliki beberapa tempat. Jadi kendala informasi itu agak kurang, bukan karena tidak berminat tapi karena informasi yang kurang. Kira-kira itu dulu. Dari Provinsi Kalimantan Selatan, Putri TVR Parlemen melaporkan. DPR mendukung upaya pemerintah melakukan program pengentasan kemiskinan, salah satunya dengan bantuan dana program kelompok usaha bersama. Nah, program kelompok usaha bersama di Sulawesi Barat dinilai telah berhasil meningkatkan usaha masyarakat dalam budidaya ikan. Komisi 8 DPR melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka melihat dari dekat program kelompok usaha bersama di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kelompok usaha budidaya ikan di Kabupaten Mamuju yang didukung dengan bantuan dana dari program Kelompok Usaha Bersama Kementerian Sosial sebesar 20 juta rupiah per kelompok telah berhasil meningkatkan produktivitas ikan yang dihasilkan. Bahkan sudah berhasil mengekspor ke negara tetangga. Ketua Rombongan Komisi 8 Samson Yang ditemui usai peninjauan budidaya ikan mengapresiasi program peretasan kemiskinan yang sudah berjalan 100% di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Dalam program tersebut di Mamuju, ini bisa menjadi pilot project bagi daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Dengan modal 20 juta per kelompok dia mampu menghasilkan ikan yang seperti ini dan mampu sudah bisa ekspor gitu. Jadi ini suatu prestasi yang cukup bagus dan bisa menjadi pilot proyek terhadap program-program KUBE di seluruh Indonesia. Nah, olehnya itu saya kira ke depan memang program-program yang pengentasan kemiskinan ini, terutama kelompok KUBE ini memang perlu diperbanyak oleh pemerintah. Hal serupa diungkapkan anggota Komisi 7 DPR, Ruskati Alibal. Ruskati mengatakan kunjungan kali ini untuk melihat program kelompok usaha bersama yang diberikan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu tapi mau berusaha. Ia berharap program ini benar-benar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Provinsi Sulawesi Barat pertumbuhannya luar biasa karena untuk tahun 2010 sampai dengan 2016 yang ini sudah ada peningkatan di dalam program kelompok usaha bersama ini. Untuk tahun 2016 ini sudah banyak kelompok yang dapatkan ya. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Syamsul TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Danita Eriska, wassalam.